memang berniat ke Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Rabu 7 April 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hari keempat pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, TNI Angkatan Udara mengevakuasi 40 orang dari Kecamatan Latimojong. PJ Bupati Luwu, Moh Saleh, merincikan 40 orang yang berhasil dievakuasi berasal dari Desa Panggi, Tolajuk, dan Rantelajak. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Sauki Maulana, wartawan Tribun Timur yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Sauki, silakan laporan lebih lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Benar sekali kemarin pesawat TNI Angkatan Udara, helikopter Karakal yang dikerahkan untuk mengevakuasi beberapa warga yang ada di Kecamatan Latimojong yang saat ini akses darat untuk menuju ke lokasi tersebut masih terputus akibat bencana tanah longsor yang melanda di hari Jumat kemarin. Jadi ada sekitar 36 ditambah 4 anggota personil Polri yang dievakuasi dari Latimojong menuju posko induk tangga bencana Sulsel yang berada di tribun lapangan di Jemma. Setiba di lokasi di tribun, para pengungsi yang berhasil dievakuasi itu langsung diperiksa oleh tenaga kesehatan yang bersedia di tempat dan kemudian didata untuk selanjutnya diberikan penanganan. Dan memang ketika ada penyakit yang perlu dirawat, tim kesehatan sudah menyediakan RSUD Batara Guru untuk para pengungsi ketika ingin dirawat oleh tim kesehatan. Gitu guys. Baik, terima kasih rekan Sauki Maulana, wartawan Tribun Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Jajaran Polresta Sorong Kota mengungkap motif pembunuhan mahasiswa Unamin Sorong yang berinisial FS berusia 23 tahun di Manado lokasi Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunsorong.com, korban ditemukan tergeletak di depan Manado lokasi sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Timur pada Sabtu 3 Mei 2024 kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait penangkapan dua eksekutor mahasiswa Unamin Sorong ini, saat ini kita telah tersambung bersama rekan Safwan Ashari yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Safwan, silakan laporan Anda. Iya baik, Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali dari jajaran Polres Sorong Kota yakni tim Resmob Satreskrim Polres Sorong Kota dan juga tim dari Polsek Sorong Timur setelah mendapatkan informasi terkait dengan adanya penemuan mayat di depan Malanu lokasi Kota Sorong tersebut, tim langsung bergerak untuk melakukan pengecekan ataupun penyelidikan terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, dari hasil pengembangan yang disampaikan oleh Kapolsek Sorong Timur, beliau menjelaskan bahwa dari hasil pengembangan tersebut, tim Polsek
Sorong Timur dan Resmo Polresta Sorong Kota kemudian memeriksa dua CCTV yang mana dari dua CCTV tersebut salah satunya eh, sempat merekam keberadaan terduga pelaku di lokasi Malanu depan Malanu lokasi Kota Sorong itu sendiri. Nah, dari hasil pengembangan selanjutnya, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap salah satu terduga pelaku berinisial EN usia 22 tahun dan tidak lama kemudian tim bergerak ke rumah MS berinisial 17 tahun tim bergerak ke MS berusia 17 tahun yang mana diduga merupakan eksekutor mahasiswa Unamin Sorong berinisial FS 23 tahun ini lalu pada saat bergerak ke rumah terduga pelaku justru MS tampaknya melakukan ingin kabur dari Kota Sorong. Nah, kemudian tim melakukan gerakan yang cepat dan kemudian akhirnya MS ditangkap dan digiring ke Polsek Sorong Timur untuk dilakukan pemeriksaan bersamaan dengan EN tadi begitu Tribunas. Nah, dari hasil penjelasan yang kami himpun dari Kapolres Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, ia menjelaskan bahwa penangkapan terhadap dua terduga pelaku ini hanya dalam waktu 1 kali 24 jam tim Resmo Polres Sorong Kota dan juga Polsek Sorong Timur berhasil meringkus dua orang tersebut. Nah, dari hasil pengembangan memang ternyata kedua terduga pelaku ini ke Malanu lokasi untuk mengkonsumsi minuman keras. Nah, setibanya di sana korban berinisial FS dan salah satu temannya sudah berada di lokasi untuk melakukan aktivitas minum minuman keras juga di sana begitu Tribuners. Nah, sekitar beberapa waktu kemudian FS tampaknya keluar untuk mengecek terkait dengan keberadaan kendaraan miliknya begitu Tribunas. Namun setelah dicek dan ditanyakan kepada sejumlah warga yang ada di depan Malanu lokasi, justru warga-warga setempat mengaku tidak mengetahui itu dan kemudian EN dan juga MS ini kemudian datang dan menawarkan jasanya untuk sama-sama kemudian mencari motor FS yang hilang di depan Malanu lokasi tersebut. Ya meskipun kondisi mereka sedang dipengaruhi minuman keras, baik korban dan juga pelaku, mereka sempat akhirnya berboncengan tiga dan menuju ke salah satu lokasi yakni di lokasi Gunung Doser begitu Tribuners. Nah, saat berada di Gunung Doser tersebut, EN dan MS tampak melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap tubuh FS dan selang beberapa waktu kemudian FS respek dan melakukan perlawanan terhadap kedua terduga pelaku tersebut. Nah, dijelaskan Kapolres Sorong Kota bahwa pada saat refleks tersebut tampaknya terduga pelaku berinisial MS yang mana merupakan anak di bawah umur lalu kemudian mengambil kunci dalam hal ini obeng lalu eh, menghantam belakang leher korban FS ini sehingga sempat keluar darah begitu terboras. Dijelaskan bahwa MS ini memang mengambil obeng itu untuk menancapkan ke dalam ke leher belakang leher korban dan pipi korban begitu. Nah, lalu kemudian FS lari dan
menuju ke lokasi depan Malanul dan kemudian jatuh di depan Malanul lokasi tersebut. Nah, setelah dilakukan pengembangan, memang mereka berdua mengakui perbuatan tersebut dan sampai saat ini tim tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan motif eh, selengkapnya begitu Tribuners. Untuk sementara memang motifnya adalah ingin mengambil barang berharga milik FS yang mana notabene merupakan mahasiswa Unamin Sorong Fakultas Hukum begitu Tribuners. Nah, terkait dengan pemeriksaan selanjutnya tim masih melakukan pengembangan begitu Tribuners. Sekian. Baik rekan Safan Ashari, wartawan Tribun Sorong, terima kasih atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto. Ya, pada saat dia melakukan, dia di bawah pengaruh minuman keras. Korban juga dalam pengaruh minuman keras juga. Karena dari awal korban dan temannya memang berniat ke Malanul untuk minum. Ya. Sepeda motor korban sampai saat ini masih dalam pencarian tim untuk sepeda motor korban. Ya, mudah-mudahan bisa segera kita dapatkan. Nanti kalau ada informasi kita dapatkan, kita informasikan kembali ke rekan-rekan. Untuk kedua pelakunya, informasinya masih di bawah umur ya? Hanya satu yang di bawah umur. Inisialnya? Inisialnya MS. Ya. Kalau yang satunya? Yang satu ini sudah cukup umur. 20 tahun, umurnya 20 tahun. Berapa? 22. Ya. Inisial? Atas nama EN. Pembacaan dakwaan atas meninggalnya mahasiswa baru atau maba Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo IAIN digelar pada Senin 6 Mei 2024 kemarin. Pembacaan surat dakwaan tersebut berlangsung di Pengadilan Tipikor Gorontalo, Jalan Ahmad Najabuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Terkait berita ini, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Praila Karawawan, wartawan Tribun Gorontalo yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rekan Praila, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, rekan Justina. Dan kemarin memang buntut dari permasalahan ataupun kasus kematian dari salah satu mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo itu kemarin sudah pada tahap sidang pembacaan surat dakwaan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Gorontalo, Jalan Ahmad Najabuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam pembacaan surat dakwaan itu dihadiri pula oleh sejumlah terdakwa dalam kasus kematian maba IAIN tersebut atau yang bernama Hasan Syahputra dan juga dari keluarga korban. Nampak pula hadir dalam bacaan surat dakwaan beberapa komunitas seperti Koalisi Anti Kekerasan Lembaga Permasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat Humanika, Gus Durian Gorontalo, Institute for Humanities and Development Studies, Sampul Belakang, ada pula Liga Mahasiswa Nasional dan beberapa komunitas lainnya. Dan setelah pembacaan surat dakwaan tersebut, dari pihak keluarga korban merasa kecewa karena ada beberapa item kronologis yang tidak disampaikan oleh jaksa penuntut umum ataupun JPU. Dari kakak kandung korban Muhammad Aprian Syahputra menilai bahwa dakwaan yang dibacakan oleh JPU kurang tepat, seperti ada beberapa fakta yang tidak diuraikan lebih rinci oleh JPU. Fakta-fakta tersebut berupa pernyataan saksi yang tidak dimasukkan ke dalam surat dakwaan. Lanjut kata Aprian, kondisi Hasan pada saat meregang nyawa di lokasi juga tidak disampaikan secara gamblang dengan jelas kepada hakim. Selain itu, ada pula keterlambatan panitia dalam kegiatan menangani Hasan yang pada saat itu juga tidak dijelaskan secara rinci dan kekerasan lainnya yang dialami oleh Hasan beserta teman-temannya juga tidak disampaikan. Aprian pun berharap kepada jaksa penuntut umum agar memberikan keadilan bagi adiknya yang juga tidak melupakan fakta apapun yang mereka dapati untuk disampaikan ke publik. Dan dari sidang pembacaan dakwaan tersebut
dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang berjumlah 61 saksi. Nah, 61 saksi ini akan dihadirkan oleh mahasiswa, pihak kampus, dan juga para ahli ataupun mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan dari kasus kematian Hasan ini ada 5 terdakwa yang sekarang telah menghuni rutan lapas kelas 2 A Gorontalo. Yang 5 tersangka tersebut yakni Muhammad Nur Ilyas Husain, Adnan Sango, Supril Nurjal, Muhammad Arya Paputungan, dan Wiranto Panana. Dan baik Tribuners, kembali ke studio rekan Justina. Terima kasih rekan Praila Karawawan, wartawan Tribun Gorontalo atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama kakak kandung dari Hasan Syahputra, Muhammad Aprian Syahputra, dan Santo Musa, Ketua Seksi Intel Kejari Bode Pulango. Ya, pertama terima kasih untuk rekan-rekan media yang hari ini hadir untuk meliput proses kasus almarhum AS. Yang pertama mungkin yang ingin kami tanggapi terkait pembacaan dakwaan oleh JPU. Pertama kami dari keluarga agak sedikit kecewa terkait isi dakwaan yang telah disampaikan. Karena yang pertama adalah ada beberapa fakta yang tidak diuraikan secara rinci di dalam surat dakwaan. Yang pertama adalah beberapa keterangan saksi yang juga tidak dimasukkan dalam surat dakwaan. Pada saat almarhum dalam keadaan sakratul maut juga tidak disampaikan. Pada saat almarhum juga meninggal di lokasi juga tidak disampaikan. Lambatnya panitia untuk melakukan proses penanganan dan sebagainya, dan terkesan ini agak sedikit mengecewakan dari pihak keluarga. Dan yang kedua adalah terkait proses praktik kekerasan juga tidak banyak disebutkan pada saat pembacaan dakwaan. Nah, mungkin ini harapan kami dari keluarga. JPU adalah perwakilan ya dari keluarga. Untuk kemudian dari pihak penasihat hukum tidak melakukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut, sehingga majelis hakim mengagendakan untuk sidang berikutnya ke pokok materi, yakni pemeriksaan saksi-saksi yang diagendakan pada hari Selasa minggu depan. Seperti itu. Dakwaan yang diberikan terhadap 5 terdakwa ini pasal berapa itu Pak Jaksa? Para terdakwa didakwakan dengan pasal 359 KUHP, 359 KUHP dengan unsur pasal setiap orang yang melakukan atau menyuruh melakukan dan atau terserta melakukan karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati. Karena dilakukan secara bersama-sama dan terdakwa lebih bersatu, maka pasal tersebut kita didakwakan juga terhadapnya pasal 359. Puluhan balita di bawah umur 2 tahun dilarikan ke Puskesmas Pamboang karena diduga keracunan bubur di Kelurahan Lalam Pandoa, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada Senin 6 Mei 2024. Pantauan Tribun Sulbar.com, puluhan ibu-ibu bergantian membawa anaknya ke Puskesmas Pamboang. Anak tersebut terdiri dari baduta, balita, dan ada juga remaja. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Anwar, wartawan Tribun Sulbar yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Anwar, silakan laporan selengkapnya, rekan. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali, puluhan balita di bawah umur 2 tahun dilarikan ke Puskesmas Pamboang karena diduga keracunan bubur, di mana keracunan bubur tersebut berawal dari kegiatan yang ada di Kecamatan Pamboang, yaitu pengadaan PMP, pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh
Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene di kantor Camat Pambuang. Jadi sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Adapun kegiatan itu dilakukan dalam hal mencegah stunting. Jadi pada saat kegiatan itu nampak pembagian bubur dilakukan oleh petugas DPPKB dan bubur tersebut diberikan kepada ibu-ibu. Adapun setelah diberikan, ibu-ibu kemudian memasak sendiri bubur tersebut di rumah mereka masing-masing. Dan setelah beberapa jam, para anak mereka maupun baduta itu mengalami muntah-muntah akibat mengonsumsi bubur tersebut. Bubur tersebut terdiri dari telur, ayam siu, dan daun kelor. Jadi setelah beberapa jam itu, salah satu warga kemudian membawa anaknya ke Puskesmas Pambuang karena mengalami muntah-muntah dan lemas. Sesampainya di Puskesmas Pambuang, petugas di Puskesmas Pambuang juga heran mengapa tiba-tiba ibu berbondong-bondong ke puskesmas dengan membawa anaknya untuk diperiksa. Dan ketika diperiksa, semua ibu-ibu anaknya memiliki gejala yang sama, yaitu mual-mual dan muntah-muntah. Nah, pada malam itu kejadian tersebut terjadi malam tadi, tanggal 6 di Puskesmas Pambuang. Dan untuk saat ini Pambuang masih ada balita yang dirawat, dan tadi malam juga 2 balita dirujuk ke Majene untuk ditangani pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk saat ini keadaan terkini 24 balita sudah dipulangkan ke rumah mereka masing-masing dan 4 masih dirawat di Puskesmas Pambuang. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa untuk memastikan bahwa anak tersebut mengalami keracunan, akan dilakukan lab, yaitu lab tersebut, pemeriksaan lab tersebut akan dilakukan di Mamuju, yaitu diperiksa oleh BPOM Mamuju untuk memastikan apakah benar keracunan atau tidak. Jadi untuk sampai saat ini keadaan di Puskesmas Pambuang masih ada pasien, yaitu 4 balita, dan beberapa balita lainnya sudah dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Mungkin itu berita selengkapnya dari saya. Terima kasih rekan Tina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Anwar, wartawan Tribun Sulbar atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala Puskesmas Pambuang, Muhammad Taslim Manat. Dengan standar yang sudah ada. Terus pertama sampai hari ini, detik ini itu sudah ada ada 2 dirujuk, kemudian ada 2 yang sudah dipulangkan karena tahun yang lain. Apakah keluhan mereka apa sih rata-rata? Keluhannya mual, muntah, itu saja. Informasinya Pak, mereka habis konsumsi apa sih Pak? Informasi yang dapat dari pasien pada saat dilakukan anamnesa itu habis konsumsi bubur. Pemirsa, warga geger terkait penemuan mayat di sekitar jembatan Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesuk, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Selasa 7 Mei 2024 pagi hari. Penemuan mayat tersebut sekira pukul 7 pagi. Mayat berjenis kelamin pria tersebut ditemukan hanya mengenakan celana jeans pendek dan tanpa mengenakan baju. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Freddy Samuel, wartawan Tribun Toraja yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Freddy Samuel, silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih Justina dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa pagi tadi pada tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, tepatnya di sekitar
Kecamatan Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Warga telah menemukan penemuan mayat di sekitar jembatan tersebut, dan mayat pria tersebut hanya menggunakan celana jeans pendek dan tanpa mengenakan pakaian atau tanpa mengenakan baju. Warga di sekitar sontak terkejut dan langsung menelpon anggota dari Polres Toraja Utara dan Kodim 1414 Tanah Toraja untuk mengevakuasi jenazah almarhum yang ditemukan di sungai tersebut. Dan kemudian petugas dari Rumah Sakit Elim Kota Rantepao datangkan ambulans dan juga membawa korban laki tersebut ke rumah sakit untuk diautopsi dan dicari tahu penyebab kematian tersebut, apakah ada indikasi bunuh diri atau dibunuh atau hal yang lainnya. Menurut Kapolres Toraja Utara kepada Tribun Toraja mengatakan bahwa juga ditemukan identitas korban berupa KTP di saku celana jeans korban yang ditemukan pada saat gelar autopsi di Rumah Sakit Elim Rantepao, yang dimana sesuai dengan identitas atau KTP korban tersebut diketahui bahwa korban atas nama Muhammad Badawi, tempat tanggal lahir Jepara 31 Mei 1975, alamat di Kiongan, RT 17 RW 04, Desa Jambu, Kecamatan Melonggo, agama Islam dan pekerjaan sebagai pedagang. Dan dari informasi yang diperoleh Tribun Toraja mengatakan bahwa korban merupakan pekerja mebel di salah satu penjual mebel yang berlokasi di Labo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Jadi dari keterangan teman korban bahwa diketahui korban ialah perantau dari daerah Jawa Tengah, datang ke Toraja, niat awalnya untuk mengikut orang bekerja di toko mebel. Namun untuk hasil dari otopsi korban tersebut, sampai siang hari ini Tribun Toraja belum mendapatkan hasil resmi penyebab kematian dari almarhum Muhammad Badawi tersebut. Seperti itu, Justina, saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Freddy Samuel, wartawan Tribun Toraja, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aktivitas AZ yang berusia 27 tahun berselancar di aplikasi Kencan Online dalam 3 bulan terakhir berujung di balik jeruji Polres Bangkalan. Pemuda asal desa atau kecamatan 10 itu ditangkap atas perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus mengajak korban kopi darat hingga membawa kabur motor milik korban. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat siang Tribuners. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Bangkalan menjebloskan pemuda berinisial AZ berusia 27 tahun, warga desa Kecamatan 10 ke balik jeruji tahanan Polres Bangkalan atas tindak pidana penipuan dan penggelapan. Aksi tipu gelap yang dilakukan tersangka AZ dalam 3 bulan terakhir itu menyasar kaum perempuan, dan total korban yang telah ia tipu sebanyak 7 orang di 7 lokasi berbeda. Pelaku AZ memulai aksinya dengan berselancar di media sosial melalui aplikasi Kencan Online untuk menjaring perempuan-perempuan yang akan dijadikan calon korban. Aksinya terungkap setelah seorang korban perempuan berinisial NK berusia 21 tahun melapor ke Polres Bangkalan pada tanggal 25 April 2024 lalu. 5 hari kemudian atau pada 30 April 2024, AZ ditangkap berikut 2 rekannya, yakni RZ berusia 30 tahun dan
MZ 28 tahun. Keduanya merupakan warga desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengungkapkan modus tipu gelap yang dilakukan tersangka AZ. Para korban awalnya dipacari terlebih dahulu sebelum pelaku membawa kabur motor milik korban, seperti yang dialami pelapor atas nama korban NK. Pelaku AZ meninggalkan korban begitu saja di sebuah warung penyetan pinggir Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Kelurahan Pejagan, Kota Bangkalan pada 23 April 2024 sekitar pukul 00.23 waktu Indonesia Barat. Beberapa jam sebelumnya, korban NK dan pelaku AZ yang saling kenal melalui aplikasi kencan online saling bertukar nomor WhatsApp dan bersepakat untuk bertemu di kawasan Stadion Gelora Bangkalan. Malam itu, Tribuners, korban datang seorang diri menemui pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru, nopol W4517BR sekitar pukul 19.42 waktu Indonesia Barat. Sementara tersangka AZ diantar oleh tersangka RZ. Usai melaksanakan perannya, tersangka RZ meninggalkan AZ dan korban di kawasan stadion. Tribuners, pelaku AZ kemudian mengajak korban berkeliling kota Bangkalan dengan mengendarai motor Vario lansiran 2018 milik korban. Kedua pasangan baru kenal itu menepikan laju motornya untuk makan di sebuah warung penyetan di pinggir Jalan Panglima Sudirman sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Di saat menunggu makanan datang, tersangka AZ tiba-tiba meminjam motor korban dengan alasan buang air kecil di swalayan sekaligus mengambil uang tunai di ATM. Korban awalnya tidak menaruh curiga dan mempersilahkan tersangka meminjam motornya. Kapolres Febri menjelaskan kecurigaan korban mulai muncul ketika tersangka AZ tidak kunjung kembali menemukan korban di warung. Upaya korban menghubungi AZ melalui pesan WhatsApp tidak membuahkan hasil karena ternyata tersangka telah memblokir nomor korban. Di hadapan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Bangkalan, motor Honda Vario milik korban diakui tersangka AZ telah laku terjual ke seorang penadah seharga 5 juta rupiah melalui perantara tersangka MZ. Dari hasil penjualan, kedua tersangka MZ dan RZ mendapatkan bagian masing-masing senilai 500.000 rupiah. Dari perkara tipu gelap itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vision, 2 buah ponsel, serta selembar STNK dan BPKB Honda Vario milik korban. Ketiga pelaku tipu gelap itu dijerat pasal 378 KUHP, subsidiar pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Demikian rekan Justina dari Bangkalan dapat kami laporkan. Terima kasih rekan Ahmad Faisal, wartawan Tribun Madura. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya dan pelaku AZ. Motifnya dipacarin dulu, terus diajak ketemuan di lapangan. Setelah itu pelaku ini berpura-pura menyuruh temannya atau sendiri pun pinjam kendaraannya untuk kemana gitu, langsung dibawa kabur oleh pelaku. Ini terkait masalah kasus penipuan. Modusnya pelaku ini melalui aplikasi online, dan kebanyakan korbannya perempuan. Dan setelah janjian ketemu, jadi pelaku ini tidak sendiri, ada berdua temannya. Yang salah satunya itu tugasnya menjemput maupun mengantar korban dan pelaku di TKP. ATM. Setelah itu lu bawa kabur. Sudah berapa kali kamu lakukan? 5 kali lah. 5 kali. Yang ketahuan 5 kali. Yang tidak ketahuan? 5 kali itu aja. Oh. Di sepeda motornya di mana kan? Dijual laku berapa? Ada yang paling 5 juta ya. 5 juta. Yang jual siapa yang jual? Ini. Iya. Slot gitu. Slot. Polisi meringkus kurir narkoba yang beroperasi sekitar 2 bulan di kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara atau Sultra pada Rabu 1 Mei 2024.
Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Bangga Parnadin Sidauruk mengatakan seorang pria ditangkap atas dugaan pengedaran narkotika setelah dilaksanakan pengintaian. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Harni Sumbatan, wartawan Tribun News Sultra yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Harni, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Yustika. Selamat siang juga Tribuners. Jadi mengenai polisi yang meringkus kurir narkotika yang beroperasi di Kota Bau-Bau sekira hampir 2 bulan. Ini diringkus setelah mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar mengenai transaksi yang akan dilaksanakan oleh pelaku, yakni pria berinisial AS, 22 tahun. Nah, dia saat ini yang saat itu berprofesi sebagai nelayan yang kemudian memutuskan untuk menjadi kurir narkotika sebab diiming-imingi uang sebesar 1 juta rupiah dalam satu kali paket pengiriman. Jadi satu paket pengiriman itu paket besar narkotika yang isinya sabu yang kemudian dibagi lagi menjadi paket-paket kecil. Setelah seluruhnya sudah disebarkan, maka kurir tersebut akan mendapatkan upahnya yakni sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ia ditangkap setelah dilaksanakan pengintaian sekira pukul 15.30 pada Rabu 1 Mei 2024 yang saat itu ternyata diduga akan melaksanakan transaksi narkotika. Kemudian pelaku ditangkap di samping rumahnya setelah dilaksanakan penelusuran sekira pukul 16.00 WITA. Kemudian dilaksanakan penggeledahan dan pihak Polres Bau-Bau yakni bagian Res Narkoba Polres Bau-Bau itu menemukan 2 buah potongan pipet berwarna biru yang di dalamnya berisikan saset plastik bening yang diduga berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian 1 potong pipet berwarna pink yang di dalamnya berisikan saset plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang sama diduga juga sebagai narkotika jenis sabu. Kemudian saat ditangkap ternyata pelaku saat itu telah menyebarkan paket-paket kecil sabu tersebut kepada 24 titik di Kota Bau-Bau, 24 titik di wilayah Kota Bau-Bau yang kemudian pihak Res Narkoba Polres Bau-Bau juga melaksanakan penyisiran dan ditemukan kembali 6 saset narkoba yang kecil dalam bungkusan kecil yang disimpan dalam potongan pipet berwarna pink. Nah, total untuk bukti narkotika yang ditemukan yakni sebanyak 12 saset plastik bening yang beratnya itu 13,67 gram bersama dengan pembungkusnya. Kemudian seluruh barang bukti dan juga pelaku diamankan ke Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pastinya, yang pelaku terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun masa tahanan. Demikian laporan saya, Yustika. Terima kasih rekan Harni Sumbatan, wartawan Tribun News Sultra atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Bangga Parnadin Sidauruk. Ya, sekitar pukul 3:30 sore kami mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi jual beli narkoba yang diduga jenis sabu. Jadi kami dari Satres Narkoba melakukan penindakan terhadap pelaku di wilayah Bone-Bone. Kemudian pada tubuhnya pada badannya atau di kantongnya kami menemukan beberapa barang bukti yang kami duga adalah jenis sabu. Selanjutnya kami melakukan pengembangan ke rumah dari pelaku. Di situ juga kami menemukan saset besar yang berisikan butiran kristal yang kami duga adalah jenis sabu. Selanjutnya berdasarkan pengakuan dari pelaku, dia telah sempat menebar ke sekitar Kota Bau-Bau sebanyak 24 titik. Setelah kami melakukan penelusuran, kami berhasil mendapatkan 6 pipet yang berisikan butiran kristal yang kami duga jenis sabu.
Dari 24 titik tersebut kami menemukan 6. Ada berapa gram yang Untuk total keseluruhan yang kami temukan, barang buktinya sejumlah 13,67 beserta dengan pembungkusnya. DAR yang berusia 25 tahun, seorang pelatih pencaksilat yang menjadi terdakwa kematian anak muridnya, REB 15 tahun, bisa bernafas lega. Meski diputus bersalah, Dendi bisa langsung bebas dari lapas kelas 2B Tulung Agung, tempatnya ditahan. Sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Tulung Agung memutus pidana penjara selama 5 bulan 17 hari atau sama dengan masa penahanannya selama proses hukum. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman untuk Anda. Rekan David, silakan laporan selengkapnya. DAR, seorang pelatih pencaksilat asal Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada hari Senin kemarin. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan DAR menyebabkan kematian seorang anak didiknya, yaitu REB berusia 15 tahun, dan ia melanggar dakwaan primer, yaitu pasal 80 junto pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut DAR dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun. Namun dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan 17 hari. Lamanya putusan Hakim ini sama persis dengan lamanya penahanan yang dilakukan terhadap DAR selama proses hukum. Karena itu, secara jelas Majelis Hakim memerintahkan supaya DAR langsung dibebaskan dari tempat penahanannya, yaitu di lapas kelas 2B Tulung Agung. Sebelumnya, peristiwa ini bermula pada November tahun 2023 silam, ketika DAR melatih sejumlah muridnya, termasuk di dalamnya adalah REB. Dalam latihan itu, REB melakukan kesalahan sehingga menerima sejumlah hukuman fisik, diantaranya adalah tendangan yang menyebabkan dia terjengkang ke belakang. Lalu 4 hari kemudian REB meninggal dunia dan keluarganya melaporkan ke kepolisian. Dari penyelidikan pihak kepolisian menyatakan bahwa kematian REB ini karena kekerasan yang dialami selama berlatih pencaksilat dengan terdakwa. Karena itu Majelis Hakim memutus dengan pasal primer. Namun putusan ini juga menjadi perhatian dari Kejaksaan Negeri Tulung Agung karena putusan ini terlalu rendah. Dari tuntutan 7 tahun pidana penjara menjadi diputus hanya 5 bulan 17 hari. Karena itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur masih menyatakan pikir-pikir dan ancang-ancang untuk melakukan upaya hukum banding. Selama proses persidangan ada ratusan sesama anggota perguruan pencaksilat yang berkumpul di depan di jalan depan di depan Pengadilan Negeri Tulung Agung. Petugas keamanan dari TNI maupun Polri bahkan harus mengerahkan sebuah kendaraan water cannon untuk mengantisipasi kemungkinan aksi anarkis yang dilakukan oleh massa perguruan pencaksilat ini. Dan aksi ini berlangsung tertib dan bubar dengan tertib setelah kuasa hukum dari terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bisa langsung bebas setelah putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Terima kasih rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Nur Indah, penasihat hukum terdakwa. Pada prinsipnya sih kita menghormati proses hukum, mulai dari awal kita mengajukan pra peradilan, lalu sampai kemudian pemeriksaan perkara inti yang kita lalui hampir 5 bulan lebih sedikit, 5 bulan 17 hari untuk hari ini. Sebenarnya tentu saja ada perbedaan pandangan antara tim kami ber-6 ini sama apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, hari ini ternyata terdakwa menerima putusan sesaat setelah dibacakan, yaitu
dinyatakan bersalah dengan hukuman 5 bulan 17 hari. Itu sama persis dengan masa tahanan, sehingga hari ini bisa langsung dibebaskan. Kalau berdasarkan pledoi kami kemarin, bahwa memang tidak ada hubungannya antara apa yang dilakukan oleh terdakwa pada saat latihan dengan meninggalnya korban. Walaupun fakta-fakta bahwa terdakwa melakukan tendangan, ya, bahwa terdakwa menyebabkan korban terjengkang ke belakang, ya, kemudian bahwa kemudian korban meninggal dunia 4 hari kemudian, iya, karena itu fakta semuanya. Cuman apakah itu terhubung langsung dengan kematian, itu yang perlu kami kemarin kita buktikan bersama-sama, dan majelis hakim yang memeriksa memutuskan bahwa itu memang ada hubungannya. Tetapi dengan banyak hal tadi sudah kita dengar semua. Sopir truk tangki pengangkut gas yang menabrak motor ditumpangi satu keluarga hingga tewas seluruhnya, ternyata berkendara dalam kondisi mabuk. Hal tersebut diutarakan Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Anjar Rahmat Putra. Dalam pemeriksaannya, sopir truk bernama Sutrisno tersebut mengakui berkendara dalam kondisi teler. Informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini kita telah terhubung bersama wartawan harian Surya, rekan Yusuf Al-Faziki yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusuf, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Justina dan selamat siang untuk pendengar semuanya. Untuk diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan lalu lintas ya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Turut Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu 4 Mei 2024 petang. Nah, kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan satu truk tangki pengangkut gas Nopol AG 8330IG yang dikemudikan oleh Sutrisno, merupakan warga Wonogiri, dan melibatkan motor Kawasaki Ninja Nopol B6342DE yang ditumpangi oleh satu keluarga. Satu keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak, masing-masing bernama Sumbito, Tutiyani, dan Arjuna Osi Anindito. Akibat kecelakaan itu, satu keluarga ini tewas seluruhnya di lokasi kejadian. Nah, dalam penyelidikan dari Satlantas Polres Bojonegoro diketahui bahwa ternyata sopir truk tangki pengangkut gas yang menyebabkan satu keluarga tewas ini berkendara dalam kondisi mabuk begitu. Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Anjar Rahmat Putra menegaskan hal itu. Dia mengatakan si sopir bahkan mengakui bahwa berkendara dalam kondisi mabuk ketika diperiksa oleh pihaknya. Selain itu, AKP Anjar juga menyampaikan bahwasanya Satlantas Polres Bojonegoro ini turut menemukan barang bukti miras jenis arak yang dibawa oleh Sutrisno ketika berkendara dan mengalami kecelakaan lintas hingga menewaskan satu keluarga tersebut. Nah, untuk kronologinya sendiri, kata AKP Anjar, waktu itu truk pengangkut gas yang dikemudikan oleh Sutrisno ini berjalan dari arah utara atau dari arah Bojonegoro menuju ke arah selatan, ya ini Ngawi. Nah, ketika di lokasi kejadian, Sutrisno yang dalam keadaan mabuk ini mengendarai truknya dengan kecepatan tinggi lalu oleng, sempat juga keluar badan jalan menabrak pohon lalu masuk lagi ke jalan, dan pada saat masuk lagi ke jalan inilah kecelakaan dengan Kawasaki Ninja yang ditumpangi satu keluarga itu terjadi. Nah, pada saat kecelakaan ini satu keluarga ini ditumbuk oleh truk dan terpental lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, terpisah Kapolres Bojonegoro, yakni AKBP Mario Kahatinto, menyampaikan pihaknya masih berhati-hati dalam menyelidiki kecelakaan lalu lintas ini. Artinya pihaknya belum terburu-buru untuk menetapkan Sutrisno selaku supir yang mabuk tersebut sebagai tersangka. Kiranya itu, Justina, kembali ke studio. Baik, rekan Yusuf Al-Faziki, wartawan harian Surya, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Universitas Muhammadiyah Pontianak menggelar aksi bela Palestina. Aksi ini menjadi salah satu bagian dari kampus Muhammadiyah dan Aisyah dalam menggelar aksi bela Palestina sebagai bentuk ekspresi pernyataan sikap dan seruan pernyataan sikap. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah terhubung bersama rekan Ferlianus Teddy Yahya, wartawan Tribun Pontianak yang akan melaporkannya untuk Anda.
Arkan Ferlianus, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih rekan Yustina. Ya, benar di mana Universitas Muhammadiyah Pontianak hari ini menggelar aksi bela Palestina di gedung auditorium kampus Muhammadiyah Pontianak pada Selasa 7 Mei 2024 pagi tadi. Nah, aksi ini menjadi salah satu bagian dari kampus Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh Indonesia, sahabat Tribuners. Kemudian aksi ini juga menjadi bentuk ekspresi dan seruan pernyataan sikap dari pihak kampus. Kemudian kegiatan ini juga berpatok kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penyajian di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di mana pada kutipan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan inilah beberapa seruan pernyataan sikap pun dibacakan mulai dari Rektor Muhammadiyah Pontianak hingga mahasiswa, dan berkali-kali juga menyampaikan seruan Free Palestine, Free Palestine. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Justina. Baik, rekan Teddy Haya, wartawan Tribun Pontianak, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Dr. Dodi Irawan. Acara ini adalah hasil dari koordinasi Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia, yang mana hari ini kita mengadakan aksi bersama di seluruh Indonesia, dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur secara serentak untuk mendukung aksi bela Palestina. Dan ini kita sudah koordinasikan semua dengan PP Muhammadiyah, juga dengan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Pak, apa saja Pak aksi yang dilakukan untuk mendukung Palestina nih Pak, dari Muhammadiyah sendiri? Aksi berbagai macam. Untuk yang hari ini kita sama-sama dari Universitas Muhammadiyah untuk melakukan aksi di kampus, juga ada long march di beberapa daerah. Jadi acara ini memang sudah diserukan dan banyak agenda-agenda juga. Selain dari ini ya, selain dari aksi juga ada juga sumbangan dan lain sebagainya. 3 orang warga Buleleng menjadi korban meninggal kebakaran di Gang Taman Sari 2C Blok 1 Banjar, Pembungan, Sesetan, Denpasar. Kejadian ini terjadi pada Senin 6 Mei 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah malam hari. 3 orang korban meninggal dunia berasal dari Bontiing Buleleng yang merupakan suami istri dan seorang anak berusia 2 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Putu Supartika, wartawan Tribun Bali yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Putu Supartika, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Justina. Dapat saya laporkan dari Kota Denpasar sendiri bahwa pada Senin 6 Mei 2024 sekitar pukul 22 WITA atau pukul 10 malam telah terjadi kebakaran di Gang Taman Sari nomor 2C Blok 1, di mana kebakaran tersebut menewaskan satu keluarga yang terdiri dari 3 orang, yakni seorang ayah, ibu, dan 1 orang anaknya yang masih berusia 2 tahun. Di mana satu keluarga kecil yang tewas ini terpanggang dalam kebakaran tersebut dan mereka berasal dari Bontiing Buleleng, Bali. Adapun kebakaran tersebut menimpa 1 unit rumah kontrakan dan juga 4 unit kos-kosan yang dimiliki oleh seorang warga yang berasal dari Karangasem. Di lokasi tersebut ada sebanyak 3 blok kos-kosan maupun kontrakan, di mana ketiga blok tersebut dimiliki oleh 3 orang bersaudara, di mana yang terbakar tersebut merupakan 2 blok dari depan, dan lokasi dari 3 orang yang tewas tersebut berada di tengah-tengah antara kosan 1 dengan kosan blok yang berada di sebelah utara. Untuk diketahui dari keterangan Ardiasa yang merupakan ipar dari korban tersebut, bahwa kejadian ini bermula diketahui dari dirinya mendapat telepon dari saudaranya yang mengatakan terjadi kebakaran di rumah iparnya. Hal tersebut terlihat dari spanduk all stop atau online shop yang ada di depan pagar rumah atau rumah kontrakan tersebut. Dari informasi tersebut, kemudian Ardiasa dicari oleh kerabatnya ke rumah bahwa memang benar ada salah satu keluarganya yang menjadi korban kebakaran tersebut. Akhirnya Ardiasa datang ke lokasi dan mendapati bahwa
iparnya, yakni ipar perempuan dan juga suami iparnya tersebut beserta dua anaknya telah terpanggang di dalam rumah kontrakan. Ketiga korban tersebut ditemukan di dalam kamar mandi. Diduga ketika korban tersebut tidak bisa menyelamatkan diri karena api membesar di bagian depan rumah dan tidak ada pintu belakang, sehingga korban menyelamatkan diri di kamar mandi dengan bantuan sarana air yang ada di sana. Namun karena besarnya api dan asap yang mengepul menyebabkan korban sesak napas dan terpanggang di dalam rumah kontrakan tersebut. Kemudian jenazah dibawa ke RSUP Prapumurah atau RSUP Sanglah, dan hari ini rencananya jenazah akan dibawa ke kampung halamannya yakni di Buleleng, Bali. Sampai hari ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Yang pasti di lokasi kejadian juga sudah terpasang garis polisi. Selain itu, selain 3 orang korban ini, 2 unit sepeda motor juga turut hangus terbakar yang dimiliki oleh korban meninggal tersebut. Adapun 2 unit tersebut yaitu 1 unit motor Scoopy dan 1 unit motor NMAX. Sudah diketahui bahwa suami istri ini, yakni si istri bekerja menjadi sebuah pedagang online shop dan untuk suaminya sendiri bekerja di bidang perikanan di benua. Demikian laporan dari Denpasar, kembali studio. Terima kasih rekan Putri Supartika, wartawan Tribun Bali atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Ketua Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai tersangka. Muhaimin Syarif ditetapkan tersangka dalam kasus suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasubah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Gerindra Maluku Utara, Sahril Taher, meluruskan pemberitaan yang menyatakan Muhaimin Syarif sebagai Ketua Gerindra. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Samsul Sardi untuk Anda pemirsa. Rekan Samsul Sardi, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina di studio, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Samsul Sardi, wartawan Tribun Ternate, melaporkan informasi terkini terkait dengan usai KPK RI melakukan penetapan tersangka baru dalam kasus suap Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah, yakni atas 2 orang, Muhaimin Syarif dan salah satu kepala dinas di Pemprov Maluku Utara yakni Imran Yakub. Menanggapi hal tersebut, Ketua Gerindra Maluku Utara Sahril Taher memberi tanggapan lantaran Muhaimin Syarif dalam beberapa pemberitaan tadi malam itu dengan redaksi KPK menetapkan tersangka atas Muhaimin Syarif sebagai kapasitas Ketua DPD Gerindra Maluku Utara. Mana Sahril Taher kepada menyatakan bahwa sampai saat ini Muhaimin Syarif dalam kepengurusan Gerindra Maluku Utara hanyalah anggota biasa dan bukan sebagai Ketua Gerindra Maluku Utara, karena DPP Gerindra telah menaktifkan jabatan pada Januari kemarin usai Muhaimin Syarif terlibat dalam kasus tersebut, sehingga Syarif menyatakan dalam kepengurusan juga Muhaimin Syarif di Gerindra Maluku Utara tidak masuk dalam kabinet DPD Gerindra Maluku Utara, hanyalah anggota biasa. Bahkan hal ini jika kasus Muhaimin Syarif ini berjalan terus, pihaknya Gerindra Maluku Utara akan membuka frustasi ke DPP untuk mempertanyakan keanggotaan Muhaimin Syarif. Dan saya menegaskan sekali lagi untuk publik dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa Muhaimin Syarif adalah anggota biasa, bukan lagi sebagai Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, dan tidak masuk dalam pengurusan Sahril Taher sebagai Ketua DPD Gerindra Maluku Utara. Mungkin itu aja, Justina. Saya Samsul Sardi melaporkan dari Ternate. Terima kasih. Baik, rekan Samsul Sardi, wartawan Tribun Ternate. Terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Taher. Asalnya kan begitu, bahwa ada media menulis bahwa ada KPK menetapkan Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku Utara sebagai tersangka. Saya pikir itu agak keliru. Oleh itu melalui media ini saya minta diklarifikasi bahwa yang bersangkutan yang namanya Muhaimin Sarif itu bukan Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku Utara. Dia mantan Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku Utara. Jadi sudah dinonaktifkan oleh Dewan Pimpinan Pusat sejak tanggal 10 Januari 2024 dan bersangkutan tidak lagi menjadi ketua DPD. Jadi kades biasa. Dia kades biasa. Nanti kalaupun ini masih Ratusan pedagang dari sejumlah pasar di Kabupaten Trenggalek menggelar unjuk rasa menolak kenaikan retribusi pasar pada Senin 6 Mei 2024. Para pedagang berkumpul di Pasar Burung Trenggalek, Jalan Kimangun Satkoro, Kelurahan Surodaka. Kemudian berjalan kaki menuju Pasar Pon, Jalan Panglima Sudirman, lalu menuju alun-alun Trenggalek dan berunjuk rasa di depan Pendopo Manggala Praja Nugraha. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait aksi ini, akan dilaporkan rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Sofyan, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Pak Syahristina. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali ratusan pedagang dari pasar daerah di sejumlah pasar Kabupaten Trenggalek menggelar unjuk rasa di Pendopo Manggala Praja Nugraha. Mereka menolak kenaikan tarif retribusi pasar yang diklaim hampir 400%. Mereka keberatan dengan kenaikan tarif retribusi pasar tersebut karena kenaikannya terlalu melonjak tinggi sehingga dinilai mencekik para pedagang. Mereka menginginkan agar kenaikan tarif retribusi pasar lebih manusiawi dan sewajarnya, yang diperkirakan menurut pedagang pasar yang wajar adalah sekitar 30%. Ratusan pengunjuk rasa tersebut diterima atau ditemui oleh PLT Bupati Trenggalek, yaitu Syekh Muhammad Nata Negara, dan mengajak para pedagang untuk berdialog di Pendopo Manggala Praja Nugraha untuk mencari jalan keluar yang terbaik atas kenaikan tarif retribusi pasar sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2023. Dalam audisi tersebut, para pedagang keberatan dengan kenaikan tarif retribusi terutama untuk kios yang hampir 400%. Mereka menuntut agar kenaikan tarif dikaji ulang baik oleh eksekutif maupun legislatif agar lebih manusiawi. Sedangkan menurut Syah Nata Negara, penyesuaian tarif retribusi pasar terakhir dilakukan pada tahun 2012 atau sudah berumur 12 tahun yang lalu. Semenjak itu belum pernah ada lagi perubahan retribusi, padahal inflasi sudah sangat luar biasa, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Namun demikian, penyesuaian tarif retribusi tersebut bukan semata-mata untuk menyelesaikan kenaikan inflasi, tapi juga menyelesaikan objek dan fasilitas yang ada. Sebelum dilakukan penyesuaian, tarif los di pasar-pasar di Kabupaten Trenggalek lebih mahal dibandingkan tarif kios, sehingga Pemkab Trenggalek berinisiatif untuk menyesuaikan tarif kios, sedangkan tarif los tidak mengalami kenaikan. Unjuk rasa yang dilakukan oleh pedagang ini menurut saya bisa terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih kurang. Dan ini menjadi salah satu evaluasi yang nantinya akan dilaporkan ke Bupati Trenggalek Muhammad Nur Alisu yang saat ini masih dinas di luar negeri. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Saniran, menjelaskan sebelum disesuaikan tarif kios pasar di Kabupaten Trenggalek sebesar 100 rupiah per meter persegi per hari. Sedangkan tarif los yang fasilitasnya ini kurang dibandingkan tarif kios justru lebih mahal, yaitu di angka 300 rupiah per meter persegi per hari. Dalam penyusunan tarif ini, menurut Saniran harus mengacu pada prinsip asas keadilan. Untuk itulah tarif kios ini dinaikkan lebih mahal sedikit dibandingkan tarif los. Jadi, jika tarif los ini per meter perseginya per hari berharga 300 rupiah, untuk kios dinaikkan menjadi 350 rupiah per meter persegi per hari. Karena hitungan kenaikan 100 rupiah per meter menjadi 350 rupiah per meter inilah yang dinilai dagang kenaikannya hampir 400%.
Jadi untuk penyesuaian tarif hanya terjadi di kios, sedangkan loss tetap. Menanggapi tersebut, para pedagang ini masih enggan untuk membayar retribusi pasar dan tidak akan membayar sampai kenaikan tarif ini direvisi sebesar 30%. Mereka tidak keberatan jika pemerintah akan menutup pasar-pasar di Kabupaten Trenggalek, bahkan mereka akan turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Begitu rekan yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek, kembali ke studio. Terima kasih rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanikara dan pedagang pasar Sebo Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Sumarno. Ya, kita berterima kasih untuk aksi pada siang hari ini karena ini menjadi salah satu evaluasi kita untuk mengambil kebijakan ke depan. Meskipun kita sama-sama tahu tidak ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak, tapi kita akan berupaya untuk mencari solusi yang terbaik, terutama untuk para pedagang yang ada di pasar-pasar Kabupaten Trenggalek. Pak, dasar menaikkan retribusi ini apa sih? Dasarnya adalah Perda nomor 6 tahun 2023. Yang jelas kan kita demo kepada Bapak Bupati untuk istilahnya ya demo damai lah gitu ya. Dengan tujuan minta untuk retribusi pajak pasar itu diturunkan karena tahun 24 ini ya kan dinaikkan sampai 400 sekian. 400% sekian, kurang sekian. Jadi yang awalnya itu membayar cuma sebulan sekitar 1 juta sekian, akhirnya hampir 3 juta. Jadi untuk pedagang-pedagang semua itu menjerit. Karena apa? Karena kan pasar Sebo juga diserang oleh pasar-pasar modern. Ada Alfamart, ada Indomaret, gitu. Terus diserang oleh pasar online. Apalagi kita kalau ditambahi dengan itu kenaikan pajak yang tidak masuk akal. Dan sebenarnya itu sebelumnya ini juga sudah, Pak, sudah ngomong-ngomong sama dinasnya, katanya sudah didok bupati, sudah didok DPR, tapi kan dia itu kan mengambil keputusan itu kan cuma sebelah, tidak ngajak ngomong sama pedagang. Dan akhirnya pedagang kan yang menjerit. Dan ini untung ini tadi mau ikut semua dari pasar Sebo, tapi yang saya ajak itu per lorong cuma 10 orang yang makin. Jadi di sana itu ada 7 lorong, cuma 70 orang. Kalau kita ajak semua mungkin sudah hampir ini ya. Ya untuk pasar Burung itu juga sekian persen gitu. Pasar Gandusari juga tian. Nah kalau tuntutan ini tidak berhasil, tidak dikabulkan oleh bupati, yang jelas nanti akan demo sebesar-besarnya. Itu semua pedagang diajak demo. Ya itu yang pertama. Yang kedua, sejumlah sopir angkutan umum trayek konvensional di Kota Jayapura melakukan mogok trayek pada Senin 6 Mei 2024 di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Sebagai informasi, mereka datang menuntut kejelasan mengenai jumlah armada taksi online di Kota Jayapura. Tanya itu mereka juga minta agar Dinas Perhubungan Provinsi Papua segera menyelesaikan persoalan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Hendrik Rewapatara, wartawan Tribun Papua yang telah terhubung bersama kita. Rekan Hendrik, silakan laporan selengkapnya. Oke rekan Justina dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang benar pada Senin kemarin 6 Mei 2024 perwakilan 16 trayek supir taksi angkutan konvensional di Kota Jayapura melakukan orasi di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua, di mana mereka datang bukan mengatasnamakan Organda ya. Organda itu sendiri merupakan salah satu komunitas atau organisasi taksi yang ada di Kota Jayapura. Namun mereka datang mewakili koordinator setiap trayek, di mana dari hasil wawancara bersama koordinator J1 J2 trayek Waena, Bapak Laude Hiasi, dia mengatakan bahwa mereka datang untuk menuntut bagaimana kesepakatan bersama antara supir taksi konvensional bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan juga Dinas Perhubungan Kota Jayapura yang pada tahun 2023 kemarin mereka sempat melakukan rapat bersama untuk bagaimana menentukan jumlah keseluruhan dari taksi online seperti Maxim, Grab, dan lain sebagainya yang sedang trayek atau tarik di Kota Jayapura ini ya, di mana pada rapat tersebut mereka sudah mendengar dan menyampaikan bahwa dalam penyampaian disampaikan 300 unit, yakni untuk
trayek taksi online 100 unit di Kabupaten Kerom, 100 unit di Kabupaten Jayapura, dan 100 unit di Kota Jayapura. Dengan jumlah keseluruhannya 300. Namun menurut Laude mereka datang menuntut kepastian karena sejak tahun 2023 hingga saat ini belum ada kepastian penindakan dari Dinas Perhubungan. Ya, untuk itu kemarin mereka datang secara langsung ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk menuntut kepastian apakah ada penindakan dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua atau tidak. Untuk itu kemarin mereka sempat melakukan mogok trayek ya dari sejumlah trayek yang ada di Kota Jayapura ini, di mana mereka meminta agar penindakan harus terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Dan dari mogok super taksi tersebut, mereka dari 16 trayek yang perwakilan untuk masuk bertemu langsung dengan perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, di mana dari data yang saya peroleh, mereka kemarin melakukan pertemuan bersama Kepala Bidang Perhubungan Darat, Bapak Reinion Saitapi, di mana di dalam pertemuan tersebut, Rein mengatakan bahwa super taksi yang datang ini mereka berasumsi bahwa taksi online yang ada di Kota Jayapura tidak memiliki izin. Namun menurut Rein, dia mengatakan bahwa sejumlah taksi online sudah memiliki izin. Untuk itu mereka telah membahas bersama beberapa hal, dan tentunya mereka dalam kesepakatan itu, Rein mengatakan juga bahwa mereka akan melihat secara rinci terkait taksi online yang tidak terdaftar. Untuk itu mereka juga akan tegas dalam penindakan untuk taksi online yang tidak terdaftar, dan tentu mereka akan melaksanakan itu dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jayapura, karena memang di wilayah Kota Jayapura ini Dinas Perhubungan Kota Jayapura juga memiliki beberapa wilayah titik-titik seperti terminal TPA dan juga ada beberapa terminal yang ada di Kota Jayapura. Untuk itu Bapak Rein sendiri mengatakan bahwa nantinya dalam waktu dekat mereka akan melakukan pertemuan bersama Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Dinas Perhubungan Provinsi Papua maupun dengan supir taksi konvensional, supir organda maupun taksi online yang ada di Kota Jayapura. Demikian rekan Justin yang dapat saya informasikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Hendrik, wartawan Tribun Papua atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya Tribuners. Kisahnya kayak apa? Pak Remblong. Oh, dari sana ke sana kah? Hah? Oh, dari sana. Dari mana ke mana tadi? Anda putar balik. Fahmi yang berusia 35 tahun terlihat syok setelah mobil yang disupirnya tercebur ke irigasi di kawasan Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar pada Senin 6 Mei 2024. Hal tersebut terlihat jelas dari raut wajahnya yang masih kosong, pucat, dan seolah masih tak menyangka ia akan bernasib sial atas insiden tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Nurholis Huda, wartawan Banjarmasin Post yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Nurholis, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, dapat kami laporkan bahwasanya kemarin siang itu tepatnya di irigasi Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, itu terjadi insiden ada sebuah pickup berwarna hitam yang itu tercebur ke irigasi. Ternyata di situ disupiri oleh Fahmi, seorang pemuda yang berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana menurut penjelasan dari sang supir, bahwasanya hingga tercebur ke irigasi itu diakibatkan karena remnya blong. Nah, penjelasan dia untuk karena rem blong itu yang mengakibatkan pickup yang disupirinya itu terjatuh ke irigasi. Untungnya dia bisa berenang, padahal arus di irigasi itu sangat deras, sehingga dia bisa menyelamatkan diri dan tampak ketika dia bisa berenang ke tepian dan masih terlihat shock. Sementara dari atas kejadian itu, masyarakat dan warga sekitar, karena lokasinya berada di padat pemukiman, sehingga mengakibatkan kejadian ini banyak disoroti oleh warga. Dan kemudian tidak lama kemudian datang dari petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang langsung membawa mobil derek untuk mengevakuasi mobil yang sudah tercebur di dasar di irigasi tersebut. Nah, dari pengakuan dari Fahmi si supir,
bahwasanya dia tadinya memasang umbul-umbul atau spanduk yang ada di kawasan irigasi Sekumpul, kemudian mau putar balik karena remnya tidak pakam atau blong, lalu dia ketika putar balik meluncur ke arah irigasi dan tidak bisa terselamatkan. Kemudian setelah beberapa menit dilakukan derek mobil hingga kemudian mobil pickupnya bisa diselamatkan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka kemudian petugas langsung menyerahkan kembali mobil itu kepada supirnya tadi, dan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan langsung balik kanan ke base campnya masing-masing. Dan untuk kejadian ini tidak ada kerugian jiwa, tapi ada kerugian material karena mobilnya mogok dan macet karena tersebut tadi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Martapura, Kalimantan Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Nurholis, wartawan Banjarmasin Pos, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan lapangan kami telah mewawancarai pengendara Fahmi. Secara langsung berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Kisahnya kayak apa? Pak, rem belum. Oh, dari sana ke sana? Dari situ. Hah? Oh, dari sana? Dari mana ke mana tadi? Anda putar balik, Mbak Tuntung memasang. Anda putar balik. Memasang apa? Masang di banner. Banner. Mundur, posisi anak mundur lah, sudah mundur nih. Menetelkan gigi, ini makin kencang. Direm pada kawah. Kenapa jadi biar? Makin ada musibah. Dukungan terhadap pasangan petahana Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Nyai Hajah Khoirani mulai bermunculan, pemirsa. Kali ini ratusan kiai dan Bu Nyai dari puluhan pondok pesantren di Kabupaten Situbondo mendukung dan mencalonkan pasangan karunia Karna Suswandi dan Nyai Hajah Khoirani untuk maju di Pilkada tahun 2024 ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Izzy, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, rekan Justina, dapat kami laporkan dari Situbondo, dukungan terhadap petahana Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Nyai Hajah Khoirani mulai bermunculan. Kali ini ratusan kiai dan Bu Nyai dari puluhan pondok pesantren di Kabupaten Situbondo mendeklarasikan dukungan dan mencalonkan pasangan karunia Karna Suswandi dan Nyai Khoirani untuk maju di pemilu kada tahun 2024. Komitmen dukungan ini disampaikan pada saat acara Halal Bihalal Forum Koordinasi Pondok Pesantren atau Forkopontren di kediaman Kiai Jais Masduki di Desa Pelian, Kecamatan Situbondo, Senin kemarin. Ketua Forkopontren Haji Marus Ali mengatakan dirinya mendukung dan mencalonkan Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Nyai Hajah Khoirani karena sudah merasakan manfaat dan masalahnya selama kepemimpinannya. Adapun beberapa manfaat yang dirasakan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Situbondo itu, kata Kiai Marus Ali, karena merasakan bantuan dana hibah bagi pesantren dan bantuan tempat ibadah di pesantrennya. Selain pesantren, lanjut Marus Ali, adanya perhatian pemerintah daerah terhadap bantuan insentif bagi guru ngaji dan madrasah diniyah yang ada di Kabupaten Situbondo. Bahkan bantuan diterima masing-masing pesantren sebesar 50 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan pihaknya bersama Khoirani mengucapkan terima kasih kepada para kiai pengasuh pondok pesantren serta para ibu nyai yang telah memberikan kepercayaan untuk mengabdi diri memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Bahkan Bung Karna juga berjanji akan mengabdi dan berkarya untuk Kabupaten Situbondo yang lebih baik ke depan dan berjaya berkelanjutan. Saat disinggung terkait dengan bantuan hibah sebesar 13 miliar untuk pesantren, pria asal Desa Curatatal, Kecamatan Arjasa ini menjelaskan sebenarnya ini merupakan kegiatan rutin yang diberikan pemerintah Kabupaten Situbondo dan hibah diberikan tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Namun di tahun 2023 karena menjelaskan telah diberikan, namun di tahun 2024 tidak ada sehingga baru bisa dianggarkan pada tahun anggaran 2025 mendatang.
Untuk mewujudkan berakhlak itu, sambungnya membutuhkan upaya meningkatkan layanan terhadap pondok pesantren, sehingga akan banyak melahirkan masyarakat yang semakin berakhlak. Dengan berakhlak itu, maka capaian Situbondo akan semakin baik ke depannya. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Forkopoltren Mahrus Ahli dan Bupati Karna Suswandi. Pasangan petahana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Haji Mahrus Ali, Ketua Forkopoltren Forum Koordinasi Pondok Pesantren, mendukung Bapak Bupati karena kami merasakan manfaat dan masalahnya dari Bapak Bupati Karna Suswandi dan Ibu Nyai Hoirini. Apa saja mungkin bisa disebutkan? Manfaat yang kami rasakan dari para pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Situbondo ini tergabung dalam Forkopoltren, merasakan manfaatnya mendapatkan dana hibah dan bantuan tempat ibadah di pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Situbondo. Menanggapi ini Pak Bupati, menanggapi itu tentu saya bersama Nyihoy mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para kiai, pengasuh pondok pesantren dan para ibu nyai yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mengabdikan diri di Kabupaten Situbondo untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Insya Allah kami akan mengabdi dan terus berkarya untuk Kabupaten Situbondo yang lebih baik ke depan dan untuk Situbondo berjaya berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan seleksi Paskibraka. Sebanyak 114 peserta seleksi calon Paskibraka dari SMA yang tersebar pada seluruh wilayah Sulteng mengikuti seleksi ini dengan serius. Seleksi calon Paskibraka ini diperuntukkan ke tingkat provinsi juga tingkat nasional. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Jolinda, wartawan Tribun Palu yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Jolinda, silakan laporan dari Anda, rekan. Baik, rekan Justina dan juga Tribuners dimanapun berada, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau Kesbangpol Sulteng melakukan seleksi Paskibraka. Sebanyak 114 peserta mengikuti seleksi ini dari SMA yang tersebar pada seluruh wilayah Sulteng. Seleksi Paskibraka ini diperuntukkan untuk tingkat provinsi juga tingkat nasional. Pada kesempatan itu, Kepala Badan Kesbangpol Sulteng menekankan akan betul-betul menyeleksi peserta hingga menghasilkan orang-orang yang terbaik karena mereka yang terpilih merupakan kader yang terbaik dari daerah Sulawesi Tengah. Afran menambahkan pasukan Paskibraka yang terpilih merupakan putra-putri daerah yang terbaik yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Pada kesempatan itu juga Wakil Gubernur Mamun Amir juga menekankan bahwa seleksi ini menggunakan teknologi sehingga tidak ada nama titip mentitip dan berlangsung secara terbuka dan juga transparan. Dan juga Mamun Amir menekankan Paskibraka, calon Paskibraka yang terpilih untuk memiliki karakter yang bertanggung jawab, disiplin dan rela berkorban, serta berdedikasi tinggi, serta memiliki akhlak mulia dan kepribadian yang baik. Mamun Amir juga berpesan kepada seluruh peserta seleksi untuk mengikuti rangkaian proses seleksi dengan berdedikasi tinggi dan juga bersungguh-sungguh. Seleksi Paskibraka ini diadakan pada lingkup kantor Gubernur Sulteng, Gedung Pogombo, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dan juga Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menekankan bahwa proses seleksi ini harus kesehatan dari calon Paskibraka harus betul-betul dipastikan dengan sungguh-sungguh karena latihan calon Paskibraka ini akan lebih intens
untuk mengibarkan bendera Sang Pusaka Merah Putih. Kembali ke studio rekan Justina. Terima kasih rekan Jolinda, wartawan Tribun Palu. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kabangkes Bangpol Sultan Arfan. Terima kasih. Seperti apa disampaikan Bapak Wakil Gubernur benar adanya. Sebelum tes capas saja, SMA di Provinsi Sulawesi Tengah wajib bebas narkoba. Jadi mendasari dari itu kami gunakan di tes capas. Artinya kita pastikan semua calon paskibraka baik nasional, provinsi, kabupaten itu bebas narkoba berdasarkan kebijakan disampaikan oleh Bapak Gubernur pada saat membuka seleksi masuk SMA. Jadi SMA provinsi Sulawesi harus bebas. Apakah itu harus dibuktikan dengan surat bebas narkoba, Pak? Terus, bukan mulut. Bukti saja kan surat kan? Iya. Ya, itu surat kan? Itu sementara ini baru tahun kedua sama Kesbang. Coba kita perbaiki. Soalnya apa yang hadiskan acara sebaik ini bisa digunakan, mungkin ada tes akil, tes akpol, sebenarnya kita sesuaikan dengan demikian, baik akpol, akmil maupun di PDN. Jadi kan kita menempatkan calon paskibraka ini menjadi kader nasional yang ada di Sulawesi Tengah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita sahut seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita buat sebersih-bersih mungkin. Yang namanya manusia, kita harus optimalkan. Ya, kalaupun ada kurang itu berarti manusiawi. Tapi jangan cari-cari salahnya. Boleh. Namanya manusia kan. Cuma memang begitu. Kalau menang atau lulus jangan euforia. Ya. Kita bersyukur, bukan lantas kita euforia. Memang tahun lalu seperti demikian ada. Setelah diumumkan ada yang mabuk. Itu saya keluarkan. Seorang siswi kelas 4 SD Negeri Lama Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon diduga dikeroyok. Akibatnya korban pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit Otokwik. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon untuk Anda. Silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan Jenderal Luis. Ya, terima kasih rekan Yusina Tribuners. Seperti yang disampaikan salah seorang siswi kelas 4 yang bersekolah di SD Negeri Lama Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, diduga mengalami pengeroyokan. Akibatnya korban pun pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit Otokwik. Kepada Tribun Ambon.com, wali murid Mona Bilung menjelaskan peristiwa tak menyenangkan itu dialami VB pada Sabtu 4 Mei 2024 kemarin saat dirinya akan pulang sekolah sekitar pukul 12.30 WIB. Seketika itu keduanya bertemu dengan pelaku yang juga di kelasnya berinisial CD. CD sedang bersama rekan-rekannya, salah satunya berinisial MD, siswi SD 77 Paso. Sedangkan identitas pelaku lainnya belum diketahui. Saat itu korban mendengar para pelaku mengeluarkan kata cacian. Korban lantas menegur mereka, tetapi teguran korban tidak diterima baik. Salah seorang pelaku kemudian memukuli dada korban hingga sesak nafas. Belum cukup di situ, saat korban pergi meninggalkan para pelaku malah mengejarnya. Mereka kembali melayangkan pukulan ke dada korban hingga korban sulit bernafas. Pelaku lainnya Tribuners ikut mencakar lengan korban sampai berdarah dan meninggalkan bekas luka. Sementara yang lainnya ikut mengeroyoki korban. Setelah mendapat kabar buruk ponakannya dipukul, Mona kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melarikan korban ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan, korban kemudian divisum, sementara pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Baguala. Terima kasih kembali kepada rekan Yustina. Baik, terima kasih rekan Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali, rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama VB, korban, dan wali murid Mona Bilung. Milona Deko dengan Malona Deko, Oma dan Mama ada di situ. Saya ada dong, ada di rumah. Pas kejadian langsung. Kejadian apa pukul? Supaya pingsan dulu baru warga dong dipanggil, dong datang. Iya warga. Oh, warga dong panggil datang. Lalu dong bilang apa lagi? Kesal beta. Salah Indah, orang ada sekat, kesal gitu, salah gitu. Datang ke sekolah lalu gurunya sama sepulang tinggal kapal sekolah kok aneh yang sementara tinggal. Kapal sekolah kemana nama siapa? Kurang tahu. Saya tahu. Lalu dia suruh pulang. Ini bukan tanggung jawab sekolah. Sekolah saya ngurus kayak gini karena sudah lulus. Kepala sekolah SD. Sekolah SD Negeri Lama punya anak. SD Negeri Lama punya anak perempuan kalak lagi. Perempuan. Oh. Suruh pulang.
sekolah sih bisa tanggung jawab. Padahal Sejak pagi hari wajah tegang dan was-was 129 siswa kelas 3 SMAN 1 Amarasi Barat menanti hasil penentuan belajar selama 3 tahun bersekolah di sana. Dalam balutan busana adat sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah, mereka sudah tiba di halaman sekolah mengikuti pengumuman hasil ujian nasional yang dilakukan serentak pada Senin 6 Mei 2024. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Rian Tapehan, wartawan Pos Kupang untuk Anda. Rekan Rian, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, rekan Justina, dapat saya laporkan benar bahwa pada 6 Mei 2024 kemarin, pemerintah mengumumkan hasil kelulusan bagi siswa kelas 3 SMA SMK se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk juga siswa di SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Sejak pagi hari mereka sudah menanti di sekolah tersebut untuk mendengar hasil kelulusan sekolah mereka. Wajah mereka cukup tegang dan menanti hasil penentuan belajar mereka selama 3 tahun bersekolah di sana. Namun ada hal yang cukup berbeda di sini, bahwa mereka dalam pengumuman kelulusan ini mengenakan busana adat daerah yang sesuai hasil kesepakatan antara pihak sekolah dan juga orang tua siswa. Dalam balutan busana adat, sejak pagi hari mereka sudah tiba di halaman sekolah dan menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh pihak sekolah. Bukan cuma para siswa-siswi, namun orang tua juga nampak hadir dengan menggunakan busana adat daerah yang nampak ceria juga bersuara dengan para guru di sana. Pengumuman sekaligus perayaan kelulusan di sekolah mereka tersebut dilangsungkan dengan serangkaian kegiatan untuk menyemarakan hasil kelulusan ini. Di antaranya pihak sekolah melakukan pentas seni seperti tari kreasi, menyanyi solo, serta paduan suara, membawakan lagu daerah maupun lagu nasional. Dalam seremonial kelulusan ini mereka memulai dengan prosesi masuk tenda yang dikawal barisan pramuka. Ini dikhususkan untuk para siswa kelas 3 yang mengikuti pengumuman kelulusan. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman hasil kelulusan, di mana di sana 100% atau 129 siswa tersebut dinyatakan lulus pada ujian nasional tahun ini. Kemudian kepala sekolah menyerahkan surat keterangan hasil ujian serta melakukan pengalungan medali tanda kelulusan. Usai acara kelulusan, siswa-siswi serta para orang tua berjabatan tangan dan menyampaikan terima kasih kepada para guru mereka. Di sini nampak banyak tangis haru atas perjuangan para siswa selama 3 tahun belajar di sana. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Thomas Doni, menjelaskan acara kelulusan ini dilakukan dalam balutan busana adat daerah, mempertimbangkan mereka mengangkat budaya setempat, sekaligus mencegah adanya aksi coret-coret pakaian yang seringkali setiap tahun dilakukan oleh para siswa-siswi. Hal itu mereka telah sepakati bersama dengan orang tua sepekan yang lalu, sehingga acara kelulusan tahun ini berlangsung dalam suasana yang cukup berbeda. Dirinya juga menegaskan tak ingin ada aksi coret-coret pakaian bagi para siswanya, termasuk di lingkungan sekolah, dan dia juga memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi di sana. Bersama panitia juga dia menghimbau supaya tidak ada konvoi dan juga aksi coret-coret, sebab sudah ada himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Dan dengan mengenakan busana adat setempat dapat menghindari hal yang tidak diinginkan atas euforia berlebihan terhadap hasil yang siswanya peroleh. Usai pengumuman, dia juga mengimbau agar siswanya yang sudah dinyatakan lulus agar menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan serta menghindari aksi yang tidak diinginkan. Kepada para siswa, dirinya berharap mereka setelah lulus sekolah ini menjadi alumni dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Namun bila tidak dapat melanjutkan pendidikan, mereka bisa memanfaatkan lapangan pekerjaan yang ada untuk mencari pengalaman dan menghidupi dirinya, kemudian bisa berguna bagi bangsa dan negara. Kembali ke rekan Justina di studio. Terima kasih rekan Rianta PN wartawan Poskopang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Nahdlatul Wathon atau NW, salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan ibu kota Nusantara IKN dengan membangun kantor dan pondok pesantren di kawasan tersebut. Langkah ini merupakan bentuk sinergi antara Nahdlatul Wathon dan pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi bersama untuk membangun bangsa dan negara. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok yang telah terhubung bersama kita. Rekan Wawan, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Justina, selamat siang bagi Tribuners sekalian. Saya ucapkan dari Nusa Tenggara Barat. Memang begitu, benar bahwasanya Nahdlatul Wathon atau NW yang merupakan satu di antara organisasi massa Islam terbesar di Indonesia sudah mulai merealisasikan visi dan misinya dengan merapatkan diri ke ibu kota negara, ibu kota Nusantara atau IKN begitu. Oleh karenanya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon PBNW yang telah terpilih dalam Muktamar ke-12, yakni Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Zainuddin Atsani, mengungkapkan NW nantinya akan memiliki kantor hingga pondok pesantren di IKN, Tribuners. Nah, perlu juga saya sampaikan, Justina, nantinya kantor dan ponpes tersebut akan dibangun di Buluminung begitu, Kecamatan Panajam, Kabupaten Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Peletakan batu pertama kantor dan ponpes tersebut juga telah berlangsung pada Minggu tanggal 5 Mei 2024 lalu dengan target pengerjaannya selesai sebelum Presiden baru berkantor di IKN. Kantor, ponpes hingga perguruan tinggi yang rencananya akan dibangun tersebut itu nantinya akan berdiri di lahan seluas 11 hektar, Tribuners. Nah, harapannya pembangunan pondok pesantren Nahdlatul Wathon di IKN ini akan menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di ibu kota Nusantara. Ketua Umum PBNW saat dikonfirmasi tribunlombok.com menilai apa yang direncanakan pemerintah Jokowi dengan akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan itu sebagai kebaikan bagi bangsa dan negara begitu. Untuk itu 3 poin penting yang nantinya akan diprioritaskan oleh Nahdlatul Wathon. 3 poin penting tersebut yakni adalah bagaimana memajukan pendidikan yang merupakan aspek paling penting dalam membangun masyarakat. Nah, apalagi dengan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi wakil presiden, di mana kepemimpinan bangsa akan dipimpin oleh anak muda. Di sini PBNW Atsani yakin bahwa bangsa Indonesia tidak akan tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain di dunia begitu. Nah, menurut Atsani, lahan untuk membangun kantor pusat dan fasilitas pendidikan tersebut sudah dibayar tahun lalu dan sudah dibebaskan begitu. Peletakan batu pertama dihadiri juga oleh seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon PBNW periode 2024-2029 dan jajaran pimpinan pengurus wilayah atau PW Nahdlatul Wathon se-Indonesia. Nah, perlu juga saya informasikan Tribuners, setelah acara peletakan batu pertama, seluruh rombongan melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Istana Presiden di IKN, didampingi oleh Direktur Pelayanan Dasar Otoritas Ibu Kota Nusantara, begitu. Di lain pihak, Otoritas Ibu Kota Nusantara IKN melalui Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sangat menyambut baik begitu aksi nyata yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Wathon untuk mendukung
program percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selain itu, pihak otorita Ibu Kota Nusantara akan mensupport mensupport penuh inisiasi nyata yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di IKN tersebut. Mungkin begitu, Justina, laporan singkat saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DPPK UKM Provinsi Kalimantan Utara menggelar acara peringatan Hari Konsumen Nasional yang sebelumnya jatuh pada tanggal 20 April lalu. Acara tersebut digelar di lapangan Agatis Tanjung Selor pada Selasa 7 Mei 2024. Selain menghadirkan pameran usaha mikro kecil menengah, acara tersebut juga dimeriahkan dengan kegiatan senam pagi, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembagian door prize kepada peserta yang hadir. Informasi lebih lengkapnya terkait kegiatan ini kita telah terhubung bersama rekan Desi Kartika Ayu, wartawan Tribun Kaltara untuk Anda. Rekan Desi Kartika, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina dari Tanjung Selor melaporkan. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM atau DPPK UKM Provinsi Kalimantan Utara telah menggelar acara peringatan Hari Konsumen Nasional yang sebelumnya jatuh pada tanggal 20 April lalu. Untuk acara tersebut digelar di lapangan Agatis, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada hari ini mulai pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Selain menghadirkan pameran usaha mikro kecil menengah, acara tersebut juga dimeriahkan dengan kegiatan senam pagi, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga pembagian door prize kepada masyarakat yang hadir. Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih sekitar 100 peserta, rekan Justina. Setidaknya sekitar 10 stand UMKM berjejer di lapangan Agatis untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Selain itu, rekan Justina, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, yakni Bapak Yansen Tipapadan. Pada kesempatan tersebut, Bapak Yansen berpesan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja sebagai konsumen dan juga mencintai produk-produk lokal di Kalimantan Utara serta ikut dalam memajukan UMKM di Kalimantan Utara. Ia juga mengingatkan bahwa sebagai warga Kalimantan Utara, kita mestinya bersyukur karena Provinsi Kalimantan Utara ini memiliki potensi yang sangat luas dalam segala hal. Banyak sekali produk-produk Kalimantan Utara, produk-produk lokal yang dihasilkan di Kalimantan Utara ini. Oleh karena itu, rekan Justina, ia juga mengajak masyarakat untuk turut andil dalam pengembangan produk-produk tersebut dengan cara turut serta dalam pembelian dan juga mengonsumsi brand lokal asal Kalimantan Utara. Menurutnya, rekan Justina, dengan kemajuan teknologi, masyarakat ini semakin dimudahkan dalam berbelanja secara online. Namun, sangat disayangkan kehadiran teknologi atau kemudahan teknologi tersebut justru malah menurunkan pasaran yang ada di Kalimantan Utara. Hal tersebut tentu juga mempengaruhi perputaran ekonomi di Kalimantan Utara karena pada dasarnya nilai konsumtif masyarakat ini menjadi salah satu penentu pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara, yakni tentu saja melalui UMKM. Pasalnya untuk dewasa ini, pasar-pasar tradisional ini semakin terkikis peminatnya, sedangkan untuk produk-produk Kalimantan Utara sendiri, produk-produk lokal maksudnya di Kalimantan Utara ini masih sangat minim sekali muncul di permukaan e-commerce. Kegiatan tersebut, dengan adanya kegiatan tersebut, Bapak Yansen atau Wakil Gubernur Kalimantan Utara menghimbau kepada masyarakat atau untuk pelaku-pelaku usaha kecil mikro menengah ini untuk ikut serta dalam memasarkan dagangannya di e-commerce, yaitu seperti di Shopee, di Tokopedia, dan juga produk-produk lokal lainnya di toko-toko online lainnya, seperti itu. Kegiatan peringatan Hari Konsumen tersebut ditutup dengan pengundian door prize atau hadiah utama oleh Wakil Gubernur. Hadiah tersebut berupa sepeda listrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Kalimantan Utara. Saya kembali ke studio. Baik, rekan Desi Kartika Ayu, wartawan Tribun Kaltara, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, suasana pembukaan Latsitar dan Nusantara 44 tahun 2024 di Lapangan Merdeka Balikpapan, Kalimantan Timur berlangsung meriah pada Senin 6 Mei 2024.
Sebanyak 1.840 taruna dan taruni dari 7 akademi, yakni Akmil, AAL, AAU, Akpol, IPDN, Unhan, dan PSSN meramaikan dengan penampilan memukau. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Muhammad Zain, wartawan Tribun Kaltim untuk Anda. Rekan Muhammad Zain, silakan laporan selengkapnya, rekan. Selamat siang, rekan Justina melaporkan dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana terlihat suasana yang penuh semangat di Lapangan Merdeka Balikpapan pada Senin 6 Mei 2024 saat acara pembukaan Lasitarda Nusantara ke-44 tahun 2024 berlangsung. Sebanyak 1.840 taruna dan taruni gabungan di Indonesia turut meramaikan acara ini dengan penampilan mereka yang memukau. Dimeriahkan oleh penampilan drum band dan defile taruna dan taruni sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, ribuan taruna dan taruni melakukan parade menyusuri jalan sepanjang 3 km dari Lapangan Merdeka Balikpapan hingga Borneo Bay Balikpapan. Acara ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat sekitar, tetapi juga melibatkan para siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA di Balikpapan, memberikan dukungan kepada para taruna dan taruni yang berpartisipasi dalam parade ini. Sebelumnya, pembukaan Lasitarda tahun ini dibuka oleh Danjen Akademi TNI, Letnan Jenderal TNI Rudianto, dan Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Purwadi Arianto. Adapun tema dari Lasitarda Nusantara pada tahun ini adalah latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara menuju Kalimantan Timur maju dan unggul. Lebih dari sekedar latihan rutin, Lasitarda Nusantara ke-44 pada tahun 2024 menjadi momentum bagi calon pemimpin bangsa untuk berkontribusi dalam memajukan Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Para taruna dan taruni nantinya akan melaksanakan berbagai kegiatan karya bakti, termasuk perbaikan infrastruktur dan pembangunan tugu Lasitarda dan desa digital. Dalam konteks yang lebih luas, Lasitarda Nusantara juga menjadi ajang untuk mengembangkan keterampilan non-fisik, seperti riset sosial dan pendidikan kesadaran bela negara yang diharapkan dapat melengkapi kompetensi para taruna dan taruni. Dengan semangat persatuan dan pengabdian, diharapkan bahwa para taruna dan taruni Lasitarda Nusantara ke-44 tahun 2024 akan menjadi motor penggerak kemajuan Kalimantan Timur dan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengapresiasi terpilihnya Kalimantan Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan Lasitarda ke-44 tahun 2024. Dia berharap agar kebersamaan yang digagas dalam acara ini dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Demikian rekan Nusina yang dapat dilaporkan. Terima kasih rekan Muhammad Zain, wartawan Tribun Kaltim atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama sejumlah narasumber terkait. Kita sudah membuka Lasitarda ke-44 tahun 2024 di Kalimantan Timur. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak PJ Gubernur beserta jajaran, Bapak Pangdam Mula Warman beserta jajaran, Bapak Kapolda Kalimantan Timur sejajaran, serta seluruh Bupati dan Wali Kota, Kapol, kemudian Bapak Rektor Unhan akan hadir di Kalimantan Timur. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk bisa menerima kehadiran putra-putra kami, putra-putra terbaik bangsa dan negara kita untuk mendharma baktikan. Sebagai latihan integrasi Taruna Wreda yang ke-44 dilaksanakan di Kalimantan Timur, itu adalah proses yang panjang. Tempat ini dipilih karena memang menjadi kesepakatan kita bersama untuk melaksanakan kegiatan di sini. Lasitarda adalah wujud daripada integrasi yang nyata di lapangan, khususnya sebelum para taruna ini menyelesaikan pendidikannya, pendidikan, pelatihan, dan pengasuhan. Hari ini kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Akademi TNI, Akademi Kepolisian, kemudian IPDN, dan juga BSSN, Unhan yang telah memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi tempat pelaksanaan Lasitarda yang ke-44 tahun 2024 ini. Ini sangat bermakna bagi Kalimantan Timur, apalagi sekarang IKN ada Kalimantan Timur. Mudah-mudahan
kebersamaan yang digagas oleh melalui Lasti Darda ini. Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Malang pada Senin 6 Mei 2024. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Jenderal Maruli didampingi Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana Nyonya Uli Simanjuntak mengunjungi Batalion Infanteri Yonif 512 Kuratara Yuda. Disambut hangat, jajaran Forkopimda Kota Malang, Jenderal Maruli melihat serta meninjau langsung progres dan hasil renovasi rumah dinas swakelola prajurit Yonif 512 Kuratara Yuda. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Kukuh Kurniawan, wartawan Surya Malang yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Kukuh, silakan laporan lebih lengkapnya, rekan. Baik, rekan Tribuners, bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Malang pada Senin tanggal 6 bulan Mei 2024 kemarin. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Jenderal Maruli didampingi Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana Nyonya Uli Simanjuntak mengunjungi Batalion Infanteri atau Yonif 512 Kuratara Yuda. Disambut hangat jajaran Forkopimda Kota Malang, Jenderal Maruli melihat serta meninjau langsung progres dan hasil renovasi rumah dinas swakelola prajurit Yonif 512 Kuratara Yuda. Sebagai informasi, ada sebanyak 12 rumah dinas prajurit tipe 45 yang telah direnovasi dengan target waktu pengerjaan selama 2 bulan dan selesai tepat waktu. Usai meninjau rumah dinas prajurit, lalu dilanjutkan meninjau 21 stand UMKM Persid jajaran Kodam 5 Brawijaya. Setelah itu, kegiatan kunker diakhiri dengan penanaman pohon cabai oleh Nyonya Uli Simanjuntak. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melalui Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Rafael Granada Bay, menjelaskan lebih lanjut terkait kunjungan kerja tersebut. Dan menurutnya, saya mewakili Bapak Kasat menyampaikan bahwa hari ini Bapak Kasat mengecek langsung bantuan renovasi rumah dinas swakelola prajurit di Yonif 512 Kuratara Yuda. Dan Bapak Kasat melihat nyata pembangunan tersebut dan semua sudah berjalan bagus sesuai rencana. Dan pihaknya menjelaskan bahwa program renovasi rumah dinas prajurit akan terus berjalan dan berkelanjutan, tidak hanya di Satuan Yonif 512 Kuratara Yuda, melainkan juga di satuan-satuan lainnya. Dan sementara itu, salah satu prajurit penghuni rumah dinas yang telah direnovasi, Ratu Victory Mayori, mengaturkan terima kasih atas bantuan renovasi rumah dinas tersebut. Pasalnya, berkat renovasi tersebut, Ratu Victory Mayori bersama keluarga kecilnya bisa tinggal nyaman dan bahagia. Dan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang telah merenovasi rumah dinasnya. Hampir seluruh bagian direnovasi, lantainya keramik, airnya lancar, dan bagian atap sudah tidak ada yang bocor. Dan alhamdulillah sekarang lebih baik dan layak untuk dihuni. Begitu rekan Tribuners. Pembangunan rumah hunian tetap atau huntap bagi korban bencana abrasi Pantai Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, diduga dikerjakan asal-asalan. Pasalnya perumahan yang terletak di Kelurahan Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat ini sudah mulai rusak. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Manado, rekan Ferdi Guhuhuku yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ferdi, silakan laporan lebih lengkapnya, rekan. Ya, selamat siang Tribuners dan juga rekan Justina dari studio. Tribuners, seperti yang sudah disampaikan rekan Justina, warga Amurang, Minahasa Selatan yang menerima bantuan rumah akibat abrasi yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Minahasa Selatan, kini mereka mengeluh terhadap rumah yang mereka terima. Pasalnya Tribuners, rumah yang mereka terima ini ternyata sudah banyak yang rusak, padahal menurut mereka baru masuk sekitar 2-3 bulan yang lalu, terakhir ini maksudnya, tetapi perumahan yang mereka terima itu sudah rusak. Bahkan ada beberapa bagian rumah yang di bagian dalam itu sudah mengalami rusak yang cukup parah, seperti tehelnya itu sudah tercabut, bahkan betonnya itu sudah mulai retak, bahkan di bagian pintu juga sudah mulai ada yang rusak. Hal ini juga diungkapkan oleh Magdalena, salah satu warga ketika ditemui oleh Tribun Manado. Magdalena mengungkapkan bahwa
sebelum mereka masuk pun kerusakan itu sudah mulai terlihat. Bahkan sampai saat ini belum ada perbaikan dari dari balai yang kita tahu bersama yang mengerjakan perumahan agresi ini adalah dari Kementerian PUPR. Di bawahnya ini ada Balai Perumahan Rakyat, sehingga mereka berharap semoga keluhan mereka ini bisa didengar dan bisa segera diperbaiki. Pasalnya mereka belum lama tinggal, tetapi perumahan ini sudah mulai rusak. Bahkan mereka takut ketika nanti ada gempa ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka berharap dari dinas terkait bisa melihat keluhan mereka. Hal ini juga diungkapkan oleh Jeffrey, salah satu penerima bantuan rumah ini. Ia juga mengungkapkan bahwa kerusakan ini bukan hanya di bagian dalam, tapi ada bagian luar. Contohnya pembuatan pipa kran air itu tidak juga seperti yang diinginkan. Kelihatan dikerjakan itu hanya asal-asalan saja, sehingga ini terkesan tidak bagus, tidak baik, sehingga ada hal-hal yang ditakutkan seperti nanti terjadi gempa, ini bisa memakan korban jiwa. Sehingga mereka berharap dari pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas PUPR, untuk bisa mengecek kembali pembangunan rumah ini apakah layak atau tidak, karena sebelumnya mereka dijanjikan bahwa akan menerima rumah yang bagus, yang baik dan anti gempa, tetapi kenyataannya di lapangan ketika kami mengecek ada keluhan-keluhan yang kami temukan, dan mereka berharap keluhan mereka ini bisa didengar agar segera bisa dicek secara langsung. Mungkin itu yang dapat saya laporkan, dikembalikan ke rekan Justina. Terima kasih. Terima kasih, rekan Ferdi Gugu, wartawan Tribun Manado atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Kabupaten ND diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati menghadapi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut sejak Sabtu 4 Mei 2024 sore hari. Imbauan tersebut dikeluarkan Kapolres ND AKBP Gede Ngurah Joni menyusul terjadi beberapa peristiwa di wilayah Kabupaten ND yang menyebabkan 4 orang korban meninggal dunia. Dalam imbauannya, AKBP Gede Ngurah Joni meminta warga Kabupaten ND agar menjauhi daerah dengan resiko banjir seperti sungai, sungai kecil atau daerah aliran sungai. Warga juga diminta untuk memperhatikan peringatan dini terkait hujan deras, angin kencang, dan tanah longsor. Selain itu, warga diminta memastikan saluran air di sekitar rumah atau bangunan dalam kondisi baik dan tidak tersumbat. AKBP Gede Ngurah Joni juga meminta warga Kabupaten ND agar selalu memantau perkembangan cuaca melalui sumber informasi terpercaya, serta dilarang mendekati tiang listrik, kabel, atau peralatan listrik saat terjadi hujan. 4 kejadian korban meninggal dunia juga dilaporkan dalam peristiwa tersebut. Setidaknya tercatat ada 4 kejadian atau peristiwa yang terjadi di Kabupaten ND dalam kurun waktu sehari pada Sabtu 4 Mei. Peristiwa pertama yakni robohnya tembok penyokong bangunan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di lorong Alien depan SMA Negeri 1 ND RT 33 RW 17, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan ND Timur, Kabupaten ND, yang menyebabkan 2 kakak beradik asal Dusun Kariselo, Desa Dengarongge, Kecamatan Lempu Busu, Kalisoke meninggal dunia setelah tertimpa tembok roboh. Selanjutnya, Mariana Natalia Jole, 17 tahun, merupakan anak kos yang baru tinggal selama kurang 3 bulan di kos milik Marianus Salah, sedangkan Maria Anita DT 19 tahun merupakan saudara kandung Mariana Natalia Sole yang datang menjenguk saudaranya dan berencana menginap. Peristiwa kedua yakni longsor yang terjadi di Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, yang menyebabkan Agnes Vianwara 29 tahun meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Dilaporkan 2 warga RT 002 RW 002 Dusun Bawosumba, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Dona, Kabupaten ND tertimpa longsor saat terjadi hujan lebat yang mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten ND, termasuk di Desa Wolotopo Timur pada Sabtu 4 Mei sekira pukul 9:15 malam hari. Kedua korban, Agnes Vianwara dan Anastasia DT, merupakan istri dan anak Paulinus Rovinius Vole, Ketua BPD Wolotopo
Po Timur. Agnes Fian Wara dinyatakan meninggal dunia beberapa saat setelah pertolongan medis di IGD RSUD Inde pada Sabtu 4 Mei malam. Peristiwa ketiga